Contoh 2. Rasionalkan penyebut dari pecahan di bawah ini. Jadi ada 2 soal, sekarang mari kita coba kerjakan satu persatu. Jawab. Yang pertama, 8/5 kurang akar 17. Itu sama dengan berapa? Sama seperti konsep sebelumnya, yang kita ambil adalah bilangan-bilangan pada penyebutnya, kemudian kita kalikan dengan pembilang dan penyebut dari soal. Kemudian kita rubah tandanya dengan kebalikan dari penyebut pada soal. Jadi ini kan sama dengan 8/5 kurang akar 17 kali, kita ambil bilangan-bilangan pada penyebutnya, jadi 5 dan akar 17. Kemudian tandanya yang kita pakai adalah karena di sini kurang, maka di sini lawannya yaitu tambah. Di bawahnya juga sama, 5 tambah akar 17. Itu sama dengan berapa? Sekarang tinggal kita kali. 8 kali 5 tambah akar 17. 8 kali 5 tambah akar 17. 5 tambah akar 17. Nah, di bawahnya kita buat seperti konsep yang tadi pada contoh sebelumnya. Jadi bilangan-bilangan pada pembilang kita kuadratkan. Jadi 5 kita kuadratkan. Terus akar 17 juga kita kuadratkan. Kemudian kita ambil tanda yang paling kuat. Tanda yang paling kuat di sini kan adalah negatif. Maka di sini kita pakai tanda negatif atau tanda kurang. Ini sama dengan 8 kali 5 tambah akar 17 per 5 pangkat 2 kan itu sama dengan 25 kurang akar 17 dikuadratkan itu kan sama dengan 17. Kita lanjutkan di bawah, maka ini sama dengan 8 kali 5 tambah akar 17 per 25 kurang 17 itu sama dengan 8. Maka ini sama dengan 8/8 kali 5 tambah akar 17. Nah, ini sama dengan 8 bagi 8 itu sama dengan 1. 1 kali 5 tambah akar 17. Ini sama dengan 1 kali 5, 5 tambah 1 kali akar 17 itu sama dengan akar 17. Maka hasilnya adalah 5 tambah akar 17. Sekarang kita coba menyelesaikan yang kedua. Yang kedua, akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Itu sama dengan, nah sama seperti konsep sebelumnya, yang kita ambil adalah penyebut dari soal untuk dikalikan dengan pembilang dan penyebut dari soal. Kemudian tandanya kita rubah menjadi kebalikan dari tanda pada penyebut. Jadi ini kan sama dengan akar 3 kurang akar 2 per akar 3 tambah akar 2 kali kita ambil bilangan-bilangan pada penyebutnya akar 3 dan akar 2. Kemudian tandanya kebalikannya. Kalau di sini tandanya kan tambah, maka di sini jadi kurang. Per di sini juga sama, akar 3 kurang akar 2.
Ini sama dengan. Nah, untuk yang ini jangan samakan konsepnya dengan yang di bawah sini. Karena apa? Di sini tandanya kurang, di sini juga kurang. Jadi tidak bisa pakai konsep yang tadi yang dikuadratkan itu. Jadi berbeda nanti. Kita bisa pakai yang sistem yang seperti ini tadi kita kuadratkan. Kalau di sini tandanya berlawanan, di sini kurang, di sini tambah. Karena di sini kurang-kurang, maka tidak bisa kita pakai. Yang bisa kita pakai di bawahnya. Karena di bawahnya di sini tambah, di sini kurang. Atau nanti kalau kalian temukan di sini kurang, di sini tambah, itu bisa. Tapi kalau tandanya sama, itu tidak bisa dipakai. Kecuali kalau tandanya berlawanan. Di sini tambah, di sini kurang, atau di sini kurang, di sini tambah. Jadi ini sama dengan akar 3 kurang akar 2 kali akar 3 kurang akar 2 per di bawahnya baru kita pakai konsep yang tadi. Akar 3 itu kita kuadratkan karena di sini akar 3, di sini akar 3, maka di sini akar 3 dikuadratkan. Kemudian akar 2 juga kita kuadratkan. Karena di sini akar 2, di sini juga akar 2. Terus kita pakai tanda paling kuat antara tambah dan kurang. Yang paling kuat yaitu yang kurang atau yang negatif. Maka di sini kita pakai yang kurang. Maka ini sama dengan akar 3 kurang akar 2 kali akar 3 kurang akar 2 per di bawahnya akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 3 kurang akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2. Maka ini sama dengan, sekarang kita kalikan dulu yang pembilangnya. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3 kan? Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Akar 9 itu 3, maka di sini 3. Akar 3 kali akar 2 itu sama dengan akar 6. Maka di sini karena di sini kurang, maka kita pakai kurang ya. Kurang akar 6. Terus yang ini negatif akar 2 kali akar 3 itu sama dengan negatif akar 6. Baru yang ini negatif akar 2 kali negatif akar 2 itu sama dengan negatif jadi positif. Maka di sini tambah 2. Akar 2 kali negatif akar 2 kali negatif akar 2 itu sama dengan positif akar 4. Positif akar 4 itu sama dengan 2. Maka di sini 2 per, nah di bawahnya sekarang 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Maka ini sama dengan, nah yang ini yang bukan akar kita jumlahkan, 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Sementara yang akarnya negatif akar 6 kurang 6. Nah di sini kan harusnya ada 1 ya, tetapi tidak ditulis. Tetapi di sini tetap kita hitung walaupun tidak ditulis. Kita tahu bahwa di depannya itu ada 1, maka di sini negatif 1 kurang 1 itu makanya hasilnya adalah negatif 2. Akarnya tadi adalah akar 6 per 1. 5 kurang 2 akar 6 per 1 itu sama dengan 5 kurang 2 akar 6. Nah ini contoh kedua. Semoga dengan contoh-contoh ini kalian bisa memahami konsep merasionalkan penyebut dari bilangan bentuk akar atau pembagian bentuk akar ini dengan baik. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih.